Di tengah kabar menegangkan dari Arab Saudi yang hendak mengeluarkan semua WNI yang overstay, yang mana tidak termasuk Rizik Syihab di dalamnya, ternyata ada kabar bahagia yang datang dari negeri ginseng. Korea Selatan memutuskan membantu Indonesia keluar dari pandemi corona meski sebelumnya Abdul Somad sempat mengkafirkan untuk nonton drama Korea. Seperti diketahui sebelumnya, kalau saat ini negara-negara di dunia sedang berlomba-lomba mendapatkan produk penanggulangan pandemi virus corona, seperti alat pelindung diri atau APD yang langka, test kit, dan produk lainnya. Salah satu produsen berbagai produk tersebut adalah Korea Selatan. Ratusan negara berlomba-lomba mendapatkan produk-produk tersebut dari negeri ginseng termasuk Indonesia. Ada banyaknya permintaan tersebut, Korea Selatan telah memutuskan menempatkan 3 negara sebagai tujuan prioritas ekspor mereka, yaitu Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Seperti dilansir Kumparan.com, soal 3 negara yang masuk daftar prioritas itu disampaikan oleh pejabat Kemlu Korea Selatan pada Jumat 27 Maret 2020. Sehari setelah pertemuan pertama tim antar lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mendiskusikan keseimbangan antara permintaan domestik dan ekspor atau penyediaan barang-barang karantina yang bersifat kemanusiaan atau ekspor. Pejabat itu menyatakan, sebanyak 117 negara sejauh ini berupaya mengimpor test kit COVID-19 dan barang-barang lainnya atau menerimanya sebagai bantuan kemanusiaan dari Korea Selatan, baik melalui saluran pemerintah atau lewat jalur swasta. Negara yang kami prioritaskan adalah Amerika Serikat, karena telah ada lonjakan infeksi baru di sana, dan Presiden Donald Trump juga telah membuat permintaan sendiri kepada kami. Sementara Amerika Serikat belum melarang masuknya warga kami dan telah mencapai kesepakatan pertukaran mata uang dengan Korea Selatan, kata pejabat itu seperti dilansir dari The Korea Herald. Uni Emirat Arab masuk dalam prioritas, menurut pejabat tersebut, karena telah mempertahankan kerjasama di berbagai sektor. Sedangkan Indonesia masuk dalam daftar prioritas karena merupakan negara mitra utama untuk kebijakan baru ke arah selatan. Politik luar negeri Korea Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan Korea Selatan dengan 10 negara anggota ASEAN. Rencana ekspor itu bukannya tanpa perdebatan mengingat belum berakhirnya pandemi virus corona. Namun, pejabat itu menegaskan kembali prinsip utama, yaitu ekspor hanya bisa dilakukan jika tak menyebabkan kekurangan produk karantina tersebut di dalam negeri. Tim antar lembaga itu dibentuk sebagai langkah Korea Selatan untuk mempertemukan permintaan internasional yang meningkat terhadap produk karantina buatan Korea Selatan dari sudut kepentingan diplomatik maupun dari sudut ekonomi. Disebutkan juga, dari 117 negara yang mencari produk karantina Korea Selatan, 31 negara telah menghubungi pemerintah Seoul untuk mengimpor produk, sementara 30 negara lain telah meminta produk tersebut sebagai bantuan kemanusiaan. Selain itu, 20 negara telah menyatakan harapan untuk mengimpor produk-produk tersebut dan menerimanya sebagai bantuan kemanusiaan. Sementara 36 lain berusaha mendapatkan barang-barang tersebut melalui kerjasama sektor sipil. Korea Selatan sejauh ini memang dianggap sukses menangani corona berkat adanya rapid test terhadap ratusan warganya tiap hari. Sepekan setelah laporan pertama kasus virus corona di Korea Selatan, pemerintah negara itu langsung menemui perwakilan sejumlah perusahaan medis untuk membuat test kit secara masif. 2 minggu berikutnya, ribuan test kit dengan spesimen swab tenggorokan berhasil didistribusikan perharinya. Saat ini, mereka berhasil memproduksi 100.000 test kit dalam sehari. Mendengar kabar tersebut, beberapa netizen berkomentar akan selalu menonton BTS dan drama Korea. Ada pula yang membagikan link lagu-lagu Korea Selatan. Beberapa merasa terharu dengan bantuan Korea Selatan yang dianggap tak terlalu dekat dengan Indonesia, tapi nyatanya malah memprioritaskan negara kita. Beda dengan Amerika Serikat, Australia, dan Singapura yang menganggap Indonesia tak akan keluar dari pandemi corona. Negara tersebut bisanya menghujat tanpa memberi bantuan sedikit pun. Bahkan Singapura tak segan meminta biaya perawatan WNI di sana yang terkena corona.
Beda dengan pengusaha dan warga Cina yang menyumbang Indonesia dengan 40 ton APD. Begitu juga dengan Korea Selatan. Ternyata, negara yang bisa membantu kita selain Cina adalah Korea Selatan, bukan negara Arab Saudi atau Turki, seperti yang selama ini didambakan mereka para pemujanya. Ini benar-benar menjadi tamparan keras bagi mereka. Semoga dengan adanya wabah ini menjadi pelajaran tersendiri bagi kita. Indonesia harus bisa mencontoh Cina dan Korea Selatan yang bisa mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan.